Ganjar Pranowo berada di posisi teratas hasil survei Capres 2024, juga Puan Maharani yang konsisten berada di posisi terbawah survei yang dilakukan oleh PRC PPI. Untuk membahas terkait hasil survei tersebut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif PRC. Selamat sore Mas Rio, apa kabar? Selamat sore April, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu, Mas Rio. Amin, amin. Sehat selalu juga semuanya ya. Dari hasil yang dikeluarkan, survei yang dikeluarkan PRC dan juga PPI, Ganjar berada di posisi teratas dalam survei Capres. Apa alasan dan analisanya, Mas Rio? Baik, pertama kita bukan melaksanakan riset seperti yang biasa kita rilis ya. Dari misalnya dari 4 kali kita rilis di tahun 2020 hingga 2021, itu adalah survei yang melibatkan seluruh populasi di Indonesia. Kalau ini adalah kita merubah populasinya dari masyarakat umum atau mereka-mereka yang biasa terikut partisipasi dalam pemilu menjadi para tokoh. Kenapa? Karena kita melihat pola dari hasil survei yang opinion publik itu sudah agak tebal, agak bulat begitu ya, mengarah ke 3 orang. Kalau tidak Anies, Ganjar, kemudian Prabowo Subianto. Begitu terus kondisinya. Nah, dengan pemikiran itu, dengan realitas itu, kemudian kita berusaha untuk memberikan perspektif baru dengan menanyakan, memberikan sajian baru kepada publik dengan mewawancarai tokoh-tokoh dari 6 unsur yang kita wawancara. Jadi kita tidak berbicara persentase elektabilitas, tapi berbicara tentang rapot atau penilaian yang diberikan tokoh di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia, kepada kandidat-kandidat yang sering dibicarakan di media. Begitu. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya bisa Ganjar? Nah, ini yang temuan yang menarik, setidaknya ada 2. Pertama, peta ini tidak berubah dari survei opini publik biasa. Rupanya perspektif tokoh dan perspektif masyarakat umum itu sama, kecuali di figur Prabowo Subianto yang itu terlempar dari 3 besar. Ya. Sementara yang lainnya itu hampir sama ya. Ada Ganjar, ada Anies, ada Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Itu perbedaan yang mencolok. Secara garis besar, secara umum tidak ada perbedaan kecuali Prabowo yang kelempar dari 3 besar, misalnya seperti itu. Baik, tadi disebutkan bahwa Prabowo terlempar dari 3 besar. Ini menarik dibandingkan survei-survei sebelumnya, Mas Rio. Kenapa? Ada alasan tertentu kenapa Prabowo terlempar? Tentu, dia drop di penilaian tokoh terhadap stabilitas emosi misalnya, dan beberapa komponen atau elemen lainnya dibanding kandidat yang lainnya. Mungkin tokoh-tokoh ini sudah merasa jenuh melihat Prabowo ini kan sudah beredar paling tidak 15 tahun ya di peta capres cawapres di Indonesia, ya sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 kemarin. Sebelumnya pun Prabowo juga terlibat dalam konvensi Partai Golkar ya di tahun 2004. Jadi cukup lama Prabowo ini menghiasi etalase politik di Indonesia. Mungkin tokoh-tokoh ini memberikan penilaian yang kurang positif pada Prabowo, terutama soal stabilitas emosi yang semua orang itu sudah tahu. Gitu ya. Begitu kira-kira April. Ada nama Anies Baswedan dan juga Sandiaga Salahuddin Uno yang masuk dalam 3 besar. Nah, apa analisa Anda terkait 2 nama ini yang mulai suaranya naik begitu? Tidak mengejutkan karena memang Anies dan Sandi juga sering disebutkan oleh masyarakat. Anies menjadi pusara diskursus politik Indonesia hari ini sebagai gubernur di wilayah ibu kota Republik Indonesia. Jadi kemudian Sandiaga Uno setelah Pilpres 2019 kemudian dapat panggung baru berupa kementerian menteri ya, sebagai menteri dia panggung baru. Sandi banyak keliling ke Indonesia. Tentu itu menjadi atensi dan perhatian masyarakat gitu ya. Nah, dari 2 panggung, Anies panggungnya adalah kepala daerah, Sandi panggungnya adalah menteri, maka tokoh juga memberikan atensi, perhatian, hingga memberikan penilaian yang positif. Itu kenapa kemudian mereka bisa masuk ke dalam 3 besar, seperti itu. Ya, Mas Rio, dalam survei ini sangat terlihat kuat begitu ya persaingan antar kandidat
yang mana saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah dan juga menteri di antara beberapa. Apakah ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana masing-masing dari kandidat ini bisa mengeksplor bagaimana tujuan atau visi misi mereka untuk Capres 2024? Ya, tapi yang perlu diingat, kandidat dari kepala daerah itu akan berhenti loh di tahun 2022 ini. Oke. Sehingga panggung mereka itu sudah tidak mereka miliki lagi. Berbeda dengan kandidat menteri yang akan terus sampai tahun 2024. Pertanyaannya adalah, apakah posisi ini atau panggung-panggung politik ini yang akan mereka tinggalkan itu bisa semakin membuat mereka itu lebih demonstratif, menunjukkan dirinya itu capable, menunjukkan dirinya itu punya kemampuan dan layak jual, hingga layak dipilih oleh masyarakat, atau justru panggung ini akan memberhentikan mereka, sehingga media juga tidak lagi menarik, tidak menarik karena tidak ada isu yang kemudian digulirkan oleh mereka. Yang menteri ini justru akan terus berjalan, gitu. Baik. Ya. Tapi Mas Rio, dengan adanya embel-embel kepala daerah dan juga sebagai menteri, ini kan menjadi kredit tersendiri bagi tokoh-tokoh atau kandidat ini ya? Tentu, tidak hanya kredit point dalam menunjukkan kapasitasnya sebagai leader, sebagai kepala daerah atau menteri, tapi juga sebagai center of issue, ya. Bagaimana dia bisa menciptakan isu, dia tetap menjaga ritmenya, menjaga temponya di dalam pusaran diskursus politik di Indonesia, ya kan? Ini yang penting. Untuk apa? Itu setidaknya menambah popularitas. Dengan dia melakukan satu kebijakan yang baik dan dirasakan baik oleh masyarakat, akan menambah likabilitas, tingkat kesukaan, hingga akhirnya nanti dua poin itu, dua elemen itu bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Tapi rupanya Mas Rio ini tidak berlaku bagi Ibu Puan Maharani yang kita ketahui beliau saat ini sedang menjabat sebagai Ketua DPR. Namanya berada di bawah urutan dari AHY yang kita tahu AHY saat ini belum menunjukkan atau ada embel-embel di belakangnya. Begini April, panggung itu penting, tempat di mana dia duduk, atribut dan lain-lain itu penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting yang ingin didengarkan oleh masyarakat, baik masyarakat bawah maupun masyarakat kritis atau para tokoh ini. Apa cara pandang dia ke depan tentang bangsa ini? Ya kan, point of view yang saya bilang kemarin. Bagaimana kemudian Mbak Puan ini sebenarnya kan punya partai yang besar, ya kan? Kemudian pemilihnya juga besar dan sebagai ketua DPR hari ini, tetapi tidak bisa atau kurang sama sekali dalam keterlibatan dia di dalam berbagai isu kebangsaan. Engagement-nya itu lemah, ya kan? Nah kemudian bagaimana dia menceritakan ketika saya nanti menjadi calon presiden atau pemimpin masa depan bangsa Indonesia, kira-kira Indonesia mau dibawa kemana? Masyarakat ingin dengar itu, gitu ya. Jadi panggung itu penting, tapi ada hal yang lebih penting, yakni outstanding dia tentang bangsa ini, tentang berbagai isu dan keterlibatan di dalam media massa itu juga sangat penting. Agar apa? Agar mereka bisa mendengar, agar masyarakat di bawah mendengar, agar para tokoh-tokoh juga bisa menilai kapasitas Puan Maharani. Itu yang tidak dilakukan Puan Maharani, hanya melakukan gerakan di grassroots dengan baliho dan pembagian beras. Saya kira itu tidak akan efektif. Oke Mas Rio, meskipun kita patut bangga karena dari 10 kandidat ini Bu Puan satu-satunya perempuan yang masuk ke dalam kandidat calon presiden 2024. Mas Rio, kalau kita lihat lagi bagaimana survei ini dilakukan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh begitu, apa sih kriteria yang paling ideal dan pas untuk bisa merebut hati tokoh-tokoh berpengaruh ini yang menurut Mas Rio atau PRC dan PPI buat adalah setara dengan bagaimana masyarakat ini akan memilih di tahun 2024? Begini ya, pentingnya survei ini adalah memberikan perspektif kepada kita bahwa tokoh-tokoh ini atau key opinion leader itu mempengaruhi wacana atau diskursus politik di tanah air. Mereka lah yang membridging informasi dari pusat, informasi dari center of academic bahkan kepada masyarakat. Karena mereka yang selama ini bergaul dengan masyarakat. Mereka lah yang kemudian memberikan perspektif kepada masyarakat. Nah, hal-hal ini kemudian dimediasi oleh media massa, media sosial. Nah, oleh karena itu, menurut saya, agar tokoh-tokoh ini bisa diambil hatinya, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan oleh para figur. Pertama, ya,
tunjukkan kapasitas intelektual mereka. Ya, tunjukkan kapasitas intelektual. Boleh saja tidak S3, boleh saja tidak S2, S1 nggak apa-apa, tapi paling tidak punya kapasitas intelektual dalam menyampaikan visi kebangsaannya. Bagaimana dia memimpin, bagaimana ketika terjadi masalah A dan solusinya seperti apa. Itu masyarakat ingin dengar, terutama kalangan masyarakat kritis. Nah, yang kedua adalah dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Tidak hanya yang formal saja, tapi juga penting pendekatan-pendekatan di luar narasi politik yang formal. Contohnya misalnya ketika berbicara tentang leadership ya, bagaimana dia kemudian menceritakan kesehariannya di dalam memimpin rapat, atau kan kita sering lihat itu Anies, Ganjar jago sekali dalam dalam memainkan isu-isu itu. Begitu saya kira, April. Baik, terakhir Mas Rio, apa saja atau mungkin siapa saja begitu ya dari nama-nama kandidat ini selain Ganjar yang memperkirakan hasil surveinya akan naik begitu beberapa waktu ke depan? Ya, saya melihat pergerakan ada Erick Thohir, gitu ya. Kemudian ada Sandiaga Uno, ada Anies Baswedan. Saya kira dan satu lagi ada Panglima TNI ya, Andika Perkasa. Karena apa? Di data survei kami sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat itu hari ini menginginkan perpaduan antara sipil dan militer. Nah, itu tidak bisa kita sepelekan kandidat dari unsur militer. Saya kira itu, April. Baik, apapun pergerakannya memang cukup dinamis dan masih banyak waktu untuk bisa mengetahui siapa yang akan menjadi kandidat kuat ya Mas Rio ya untuk berada di Bursa Capres 2024. Terima kasih banyak Mas Rio sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore Mas Rio. Selamat sore, April.